Jadi kalau saya lihat jadwal supervisi dalam waktu dekat ini Ibu akan supervisi ya Bu? Iya, sesuai dengan jadwalnya. Ini pertemuan terakhir di semester ini, tepatnya di bab keempat itu tanggal 20 November hari Kamis. Oh begitu ya Bu. Iya. Nah Bu, sebelum supervisi ada tahapan Bu, namanya praobservasi. Jadi di praobservasi ini kita akan ini Bu, memahami ataupun melihat tujuan pembelajaran Ibu dan strategi-strateginya untuk mempelajari materi pelajaran ini. Iya. Bu, materi pelajarannya tentang apa Bu? Kalau materinya ini di bab keempat ini mengenai teks tanggapan. Ini kelas 9 ya. Iya, berarti kelas 9 Ya, ya. kelas 9. Nah, dari materi tersebut apa yang ingin Ibu capai, tujuan pembelajarannya Bu untuk anak Ibu? Kalau tujuannya pada bab keempat ini, karena ini adalah pertemuan terakhir di bab keempat ini, jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa harus mampu melisankan sebuah teks tanggapan yang sudah ia kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi tujuannya pada pembelajaran ini adalah siswa harus mampu mempresentasikan ke depan secara berkelompok hasil dari tugas mengenai teks tanggapannya dalam pertemuan sebelumnya. Wah, luar biasa ya Bu tujuan pembelajarannya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran, ada nggak Bu strategi-strategi yang Ibu gunakan Bu? Ya, kalau masalah strategi ya, strategi yang saya ambil di sini adalah ini berbasis proyek ya, berbasis proyek yang menghasilkan sebuah produk ya. Artinya setiap kelompok ini ada 4 kelompok. Di 4 kelompok ini dia bekerja secara proyek, bekerja secara bertahap, mulai dari menemukan apa tema yang akan ia ambil, kemudian ia mengambil vlog sendiri secara mandiri. Saya bimbing hanya di sekolah, mereka mencari tempat sesuai dengan keinginan mereka, apa tema yang ingin ia ambil, kemudian mereka membuat sebuah vlog, lalu mengevaluasinya dan mengedit sebuah vlog yang baik, yang bagus menjadi sebuah video pembelajaran yang menarik. Oh, keren sekali ya Bu. Itu tadi sudah ada Ibu sebutkan langkah-langkahnya ya Ya. Bu. Selain dari itu ada lagi Bu tambahan langkah-langkah untuk produk tadi ya Bu. Ya, produk produk. dari apa karya anak tersebut Ya. Bu. Ya, tambahannya mungkin barangkali saya menekankan di sini alangkah baiknya sesuai dengan KD kita mengambil tentang sosial ataupun budaya. Artinya ada budaya kearifan lokal yang bisa kita ambil di sini. Nah, barangkali kalian yang betul-betul suku Talang yang berada di desa ini bisa mengambil tema tersebut dan kemudian bisa melakukan wawancara untuk menghasilkan ataupun menggali informasi untuk teks tanggapan yang harus kalian susun begitu. Wah, keren ya Bu langkah-langkahnya. Saya sangat mengapresiasi dari langkah-langkah Ibu. Nah Ibu, supaya tadi tujuan, strategi, langkah-langkah Ibu tercapai dalam pembelajaran, apa komitmen Ibu untuk melakukan ini? Ya, komitmen saya dalam melakukan semua langkah ataupun proses-proses ini itu kalau dari saya ya Bu ya, kalau dari saya sendiri ya saya ingin berkomitmen bagaimana bertanggung jawab dengan baik dalam tugas saya selaku guru mata pelajaran. Kemudian begitu juga ke anak juga saya arahkan bagaimana mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas mereka secara baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Wah, luar biasa ya Bu. Nah, itu tadi Ibu komitmen Ibu sebagai seorang guru dan ke siswa. Ada tidak Bu yang membantu Ibu dalam mewujudkan komitmen Ibu tersebut? Kalau dukungan itu tentu ada, karena yang namanya kita tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa melangkah sendiri. Pertama adalah inspirasi ataupun motivasi kita melaksanakan pembelajaran seperti ini, itu terutama mungkin kawan-kawan di sekitarnya,
terutama salah satu rekan saya seperti Bu Mimi selaku guru penggerak juga memberikan motivasi secara tidak langsung bahwa pembelajaran yang menarik itu banyak yang bisa kita peroleh. Nah, dari situ barangkali sebuah dukungan buat saya. Kemudian juga guru-guru yang lain yang terutama yang berada di sini seperti Pak Sisir juga saya butuh untuk bagaimana supaya tujuan saya ini tercapai. Saya juga butuh beberapa bantuan dari beliau. Wah, keren sekali ya Bu. Berarti ada kolaborasi ya, Bu. Ada kolaborasi lintas mata pelajaran baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, Ibu, gimana Bu perasaannya Bu melakukan pra-observasi untuk persiapan supervisi ini Bu? Kalau perasaan sudah jelas merasa lega, merasa bahagia, senang ya, karena ini saya tidak langsung nanti kaget, batin dan mental saya tidak kaget ketika sudah langsung disupervisi. Jadi ada intronya terlebih dahulu. Jadi saya merasa adalah legahnya di sini. Jadi tidak merasa tegang ataupun takut. Iya. Luar biasa ya Bu, Ibu sudah menggali potensi dari diri Ibu. Nanti sampai ketemu ya Bu di kegiatan supervisi Ibu. Tadi tanggal 30 ya Bu, tanggal 30 November hari Kamis. Terima kasih banyak ya Bu. Semoga sukses selalu. Oke. Ya, ini adalah pertemuan yang terakhir ya, pertemuan yang terakhir di bab keempat pada semester ganjil atau semester 1. Nah, sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang teks tanggapan ini ya. Nah, sebelumnya apa yang kita pelajari? Ya, coba tunjuk tangan. Apa materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya Elsa? Memahami isi dan struktur teks tanggapan. Iya, berarti mengenai struktur teks tanggapan. Nah, apa saja itu struktur teksnya? Ada berapa? Ada 3. Iya, bagus. Sarah, ada 3. Apa saja itu? Ada evaluasi. Iya, ada evaluasi, kemudian Deskripsi dan penegasan ulang. penegasan ulang. Nah, di penegasan ulang itu adalah pada bagian terakhir yang membuat di dalamnya apa? Simpulan. Ya, bentuk simpulannya harus ada kritik dan pujian. Nah, kemudian sebelumnya juga sudah kita pelajari sebelum strukturnya kita juga mempelajari tentang bagaimana kebahasaan di dalam teks tanggapan. Nah, teks tanggapan ini gimana? Kebahasaannya seperti apa? Kebahasaan, bahasa yang digunakan dalam teks tanggapan itu seperti apa? Bahasanya? Bahasa yang bagaimana? Coba Rindiani, bahasa ya? Bahasanya harus sopan, bagus, dan yang santun. Iya, tepuk tangan, bagus. Nah, jadi sebelumnya kita juga sudah belajar bahwa dalam teks tanggapan ya, kebahasaan yang harus dilakukan ketika menanggapi itu yang harus diperhatikan adalah bahasa yang baik, bahasa yang santun. Oke. Nah, sekarang ya, pertemuan terakhir ini materi kita adalah ya teks tanggapan tetapi menelaah ya. Kalau kemarin struktur, nah kalau bagian terakhir ini materi kita adalah tentang menelaah teks tanggapan yang sudah disusun, yang telah dibuat sebelumnya ya, menelaah teks tanggapan. Nah, kemudian kita memiliki tujuan pembelajarannya. Jadi kalau pembelajarannya tidak ada tujuan, berarti kita terombang-ambing ya, tidak terarah. Betul? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, setelah mempelajari bab sebelumnya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, hari ini ya, tujuan pembelajaran kita adalah mampu mempresentasikan ya
yang sudah disusun ke dalam video dengan menggunakan bahasa yang santun, kemudian juga jelas dan komunikatif, bisa diterima oleh semua orang. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mampu mempresentasikan hasil teks tanggapan yang sudah kita kerjakan sebelumnya, ya. Nah, ada berapa video kemarin yang sudah kalian kerjakan? Itu ada 4 kelompok. Nah, jadi hari ini lanjutannya adalah keempat kelompok, ya, video yang sudah kalian susun, kalian presentasikan ke depan dengan memperhatikan kebahasaannya, dengan memperhatikan bahasa yang baik, santun dan komunikatif. Ya, nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, di mana indikatornya, ya. Indikator dari pembelajaran kita adalah, ya, pertama mengetahui dulu teks tujuan pembelajaran, maksud ibu teks tanggapan tersebut, ya. Nah, jadi indikator yang pertama adalah mengetahui teks tanggapan pada presentasi yang akan kamu lakukan nanti. Nah, berarti siswa mengetahui tujuan. Kalau tidak tahu tujuannya, nanti kita tidak punya pedoman teks tanggapan apa yang ingin disampaikan. Mengetahui tujuan teks tanggapan yang akan dipresentasikan. Tanggapan yang akan dipresentasikan. Ya, kemudian yang kedua, ya, ada 2 indikator yang harus kita capai, yaitu mengetahui tata cara mengkritik dan memuji. Ya, mengetahui tata cara dalam mengkritik dan memuji, pada presentasi, ya. Oke, ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum itu ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya kira-kira? Kalau tidak ada, ibu yang bertanya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Ya, nanti selesaikan dulu tanggapannya. Oke, baris yang rapi, ada geser sisi serak. Oke, ini baris dulu. Ya, kita saksikan dulu videonya. Banyak kesedihan bagi kita yang mau membantu, tapi ada juga sebagian ciri yang membawa dari dosa. Nah, di kacamata ini ada makanan yang menunjukkan tempat untuk berdosa. Ini juga jalur untuk berenang dan ini kosong.
Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini untuk menjelaskan ulang video yang telah kami buat. Nah, itulah tadi hasil video kami, di mana kami menelusuri sebuah objek wisata yang bernama Taman Rekreasi dan Kolam Renang Panorama yang berada di Jalan Lintas Timur Putihan, Blilas, Indragiri. Kami membuat video ini pada tanggal 15 November 2020. Nah, taman ini sangat luas dan bervariasi, mulai dari kolam berenang, kafe-kafean, tempat berkaraoke, bahkan di sini ada musola untuk umat muslim beribadah. Taman ini sendiri ramai di saat liburan dan tahun baru. Dan kemarin kami sudah mewawancarai salah satu karyawan yang bekerja di panorama tersebut. Karyawan tersebut mengatakan panorama itu pemiliknya sendiri adalah Bapak Yanto dan sudah beroperasi selama 4 tahun. Kekurangan dari taman itu sendiri adalah masih dalam pembangunan. Mungkin wilayah-wilayahnya masih banyak ditutup karena mungkin ada pecahan keramik atau ada banyak paku yang berserakan. Jadi harap berhati-hati saja teman-teman. Nah, tujuan kami membuat video ini untuk menginformasikan sebuah objek wisata yang cukup menarik melalui teks tanggapan. Itulah tadi penjelasan tentang objek wisata yang telah kami telusuri. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus keren. Oke, silakan tanggapannya terhadap kelompok masyarakat yang sudah maju. Kelompok mana terlebih dahulu? Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menanggapi hasil dari video yang kalian buat. Dari hasil video yang kalian buat, izinkan saya menanggapinya. Kelebihan dari video yang kalian buat, penyorotan videonya sangat bagus. Penjelasannya cukup rinci. Dari segi penampilannya sangatlah kompak. Tetapi kekurangan dalam video ini, menurut saya, orang yang kalian mewawancarai, menurut saya hanya satu. Seandainya kalian mewawancarai pengunjung yang ada di panorama, pasti lebih menarik. Nah, saat kalian menjelaskan tentang panorama, sangat jarang sekali kalian terlihat dalam video. Baiklah, sekian dari tanggapan saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, dinilai sedetail-detailnya ya. Oke, silakan kelompok berikutnya yang ingin menanggapi. Apa penilaian kamu terhadap hasil dari kelompok 1 ini? Ya, apakah sudah sesuai strukturnya dan segala macam? Silakan. Penasaran dari kalimat kalian yang menyatakan di bagian kritikannya adalah ada beberapa tempat yang belum bisa layak untuk dikunjungi, ya, ada beberapa tempat ya. Nah, tempatnya itu seperti apa? Ya, karena di situ tidak diliput, tidak ditayangkan, tidak diambil gambarnya. Jadi mereka merasa penasaran seperti apa kira-kira bayangan tempat tersebut, sehingga belum bisa dikunjungi ya, belum layak dikunjungi. Oke, silakan Elsa. Baiklah, kami akan menjawab kritikan dari kelompok 3. Ya. Kami tidak men-shoot video itu, bagian yang telah diupload, karena Bisa dibilang kami kekurangan waktu di sini. Ya, kekurangan waktu. Oke. Atau mungkin ada larangan atau apa dari sang pemilik tidak, bahwa tempat-tempat yang belum selesai tidak boleh
ambil fotonya atau tidak boleh diambil videonya atau bagaimana? Atau hanya cukup dengan hanya karena waktu ya, keterbatasan? Iya, Keterbatasan waktu. Oke, coba diulangi. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab kritikan dari kelompok 3. Iya. Kami tidak men-shoot video itu karena kami kekurangan waktu Oke. yang sudah sangat lama. Ya, gitu ya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih atas jawabannya ya. Dari kelompok 3 ya. Cukup ya. Oke. Ada lagi tanggapan? Tidak ada ya? Habis ya? Oke, kalau begitu terima kasih kelompok 1. Silakan duduk dan sekali lagi kita berikan aplaus. Selamat siang semuanya. Ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video tentang kelapa. Saat itu saya dan teman saya bernama Mikael sedang berada di kebun kelapa. Kami menanggapi tentang pertumbuhan dan perkembangan kelapa dari pemupukan hingga bibit. Dan kami menanyakan tentang bibit yang digunakan. Ternyata bibit yang digunakan itu bibit unggul. Dan pemupukannya dalam sebulan itu sebanyak 2 sak. Dan pemiliknya berkata mereka habis saat membeli bibit habis dananya berkisaran 8 juta beserta pupuknya. Saat itu saya bertanya apakah ada permasalahan saat pertumbuhan kelapa. Kata pemiliknya ada, karena ada hama yang merusak kelapa tersebut. Maka dari itu perkembangan kelapa yang tidak merata. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Iya, tepuk tangan. Ya. Nah, baik. Kelompok siapa dulu yang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menanggapi hasil dari kelompok 4. Menurut saya, kelebihan dari video kalian adalah kata-katanya di dalam video kalian sangat jelas dan menarik karena bisa mengetahui tentang dunia perkebunan buah kelapa. Tapi sangat disayangkan video kalian sangat singkat. Yang lebih disayangkan hanya Febrin yang mau mewawancarai orang pemilik kebunnya. Walaupun di video Febrin terlihat rapi, tapi Mikael sebagai teman sekelompoknya sangat-sangat tidak rapi dalam sisi penampilan. Seharusnya jika bisa lagi nyanyi, suaranya bagus, kritikannya bagus. Oke, lebih bisa lagi suaranya. Ulangi volumenya, ya. Silakan semangat. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menanggapi hasil dari kelompok 4. Kelebihan dari video kalian adalah kata-kata di dalam video kalian sangat jelas dan menarik karena bisa mengetahui tentang dunia perkebunan buah kelapa. Tapi sangat disayangkan video kalian sangatlah singkat. Yang lebih disayangkan hanya Febrin yang mau mewawancarai orang pemilik kebun. Walaupun di video Febrin terlihat rapi, tetapi Mikael sebagai teman kelompoknya sangat tidak rapi dalam segi penampilan. Baiklah, itu sekian tanggapan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong. Itu dari puji-puji itu. Ada pujiannya, ada kritikannya. Gimana? Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan tanggapan kepada kami. Iya, sama-sama. Oke. Berikutnya.
Videonya cukup menarik, tapi sayangnya hanya saja kami tidak mengerti alur dari videonya. Dan kami pusing karena kamera kalian yang kalian gunakan terlalu banyak bergeraknya, jadi videonya tidak jelas. Udah? Iya, tepuk tangan dulu. Aisyah ya, tetap ada pujiannya. Tenang, tetap ada pujiannya. Dan gimana ini pembelaannya? Silakan. Febri dulu, nanti disambung oleh Mika. Saat itu kameranya sedang dipegang Satria. Sedang dipegang oleh Satria. Timnya ya? Iya. Timnya ya berarti ya. Oke, terus? Satria tidak terlalu tahu bagaimana caranya memvideoi. Oh gitu. Dan saya juga tidak tahu mengedit untuk supaya lebih bagus. ya. Oke, berarti kurang pengalaman Ya. menggunakan Android-nya. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menanggapi hasil video dari kelompok 4. Videonya memang cukup bagus, cukup menarik, tapi kami sini tidak akan mengkritik video kalian. Kami hanya ingin tahu tempat dan kapan waktu kelompok kalian membuat video itu. Iya. Mereka menanyakan waktu. Kepada kelompok 3 yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Iya. Kami melaksanakan tugas kami untuk membuat teks tanggapan tersebut saat pulang sekolah. Kami melaksanakannya mulai dari jam 1 hingga jam 4. Iya. Lebih kurang 3 jam. Ya, Bu. Oke. Kami melaksanakannya di Sungai Limo. Sungai Limau. Nah, orang Sungai Limau aja belum tahu tempat itu ternyata. Kurang tahu. Yang jelas di desa Talang Sungai Limau. Di Bempado. Nah, infonya dari mana kalian? Bisa tahu lokasi ini? Siapa yang memberikan informasi? itu jadi orang tua saya. Nah, jadi berarti menanggapi objek sendiri ya. Menanggapi kebun sendiri. Ceritanya seperti itu. Nah, jadi objek yang kita ambil adalah kebun kelapanya sendiri yang dijadikan sebagai objek teks tanggapan oleh si kelompok Febri. Baik, ada lagi? Tanggapannya cukup? Masih ada sih. Yang mempunyai kebun itu adalah Ian. Ya. Kenapa Ian salah satu orang yang menjadi narasumber dalam videonya? Apa alasannya kira-kira? Karena orang tua saya sedang berhalangan. Saat itu orang tua saya juga sedang keluar. Oke, Jadi kami mengambil Ian sebagai mengambil inisiatif Ian sebagai pengganti orang tuanya. Yang jelas di sini intinya apa? Kamu hanya ingin menyampaikan informasi mengenai kebun kelapa ya, bagaimana bentuknya, bagaimana luasnya, seperti itu ya Febri ya. Bagaimana tanamannya, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kita tidak mencari tahu seberapa ini, yang jelas garis besarnya adalah memberikan informasi kepada halayak umum bahwa inilah teks tanggapan kalian yang kalian tanggapi, baik terkait kritikan ataupun pujian dari teks tanggapan kalian yang bertema kebun kelapa milik sendiri ya. Oke, ada lagi tanggapan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada tanggapan, kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk kelompok terakhir, yaitu kelompok 4 ya. Silakan duduk kelompok 4. Nah, ada kartu soal yang Ibu tempel ya. Nah, kartu soal yang Ibu tempel sebagai uji kompetensi untuk hari ini sejauh mana pembelajaran kita. Silakan ambil cukup 1 dan kerjakan secepatnya. Siapa yang lebih cepat terlebih dahulu, bagus jawabannya, berarti itu nilainya yang paling terbaik. Ibu hitung dulu. Sabar, tenang. Ada videonya dari sana. Oke, 1, 2, 3.
Silakan dijawab dengan durasi waktu yang ditentukan. Jadi nanti kalau waktunya habis, siap tak siap dikumpul. Soalnya ada 4, berarti poinnya adalah 25 satu soal. Berarti kalau 4, kalau betul semua berarti 100. Ya. Baca baik-baik soalnya. Jadi di belakangnya langsung ke jawaban saja, tidak usah ditulis lagi soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, kemarin kita sudah melakukan supervisi. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi ya Bu. Nah Bu, di sini nanti saya akan memberi Ibu beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran? Baik, kalau ditanya masalah perasaan, ya jelas bahagia, puas ya, karena sudah melaksanakan pembelajaran. Sama seperti peserta didik juga bahagia, sepertinya bahagia. Ya, simpulannya bahagia. Iya. Jadi perasaan Ibu bahagia ya Bu. Kemudian dari yang sudah Ibu laksanakan, apakah sudah sesuai dengan rencana yang Ibu buat? Alhamdulillah, pembelajaran kemarin sudah menurut saya sudah sesuai dengan yang sudah saya rencanakan. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Lalu ada tidak Bu yang menjadi hambatan ataupun kendala Ibu dalam proses pembelajaran? Iya. Nah, mungkin barangkali yang menjadi catatan saya, kalau hambatan yang sulit sebenarnya tidak ada. Mungkin hanya teknik ya, ketika itu PLN hidup mati seperti itu. Jadi agak terganggu, kemudian agak sulitan saya memanage waktu saat itu. Oh iya, berarti lebih ke arah teknis ya. Iya. Kemudian Ibu nanti akan mengembangkan kompetensi apa Bu? Kompetensi apa yang Ibu kembangkan lagi dalam pembelajaran kemarin? Nah, kalau untuk kompetensi, saya ingin memajukan kompetensi di bagian pedagogik yang tentunya mengarah kepada peserta didik ataupun saya ingin mengembangkan bagaimana supaya pembelajaran itu semakin menarik, kemudian pembelajaran itu tentunya sesuai dengan kemajuan saat ini, dan anak-anak pun lebih kita motivasi bagaimana dia lebih mengeksplor kemampuannya ataupun keterampilan dan pengetahuannya. Ya, luar biasa ya Bu. Lalu Bu, apa harapan Ibu di pelajaran Ibu selanjutnya? Kalau masalah harapan, ya tentu besar harapan saya untuk kedepannya masalah pembelajaran ini, saya ingin lebih, saya tentunya lebih ingin lebih maju lagi dalam pembelajaran ini, tentunya mengikuti zaman sekarang ya, mengikuti modernisasi sekarang sesuai dengan kata-kata Ki Hajar ya, Ki Hajar di Bantara, bahwa kita harus mengajar sesuai zamannya, kodrat zaman ya, kodrat zamannya. Jadi kedepannya saya ingin pembelajaran itu lebih dikemas, lebih maju lagi, lebih modern lagi, seperti mungkin pembelajaran yang berbasis nanti anak-anak juga mempelajari media pembelajaran seperti Canva dan lain-lain. Nah, supaya anak-anak didik kita tidak ketinggalan dari sekolah-sekolah yang lain. Harapan saya seperti itu untuk depan. Luar biasa ya Bu. Jadi saya doakan semoga harapan Ibu ke depannya dapat terwujud dan pembelajaran Ibu kita semua bisa lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama.